Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah energi dari koneksi di mana saya merasakan energi kecemburuan. Wow. Ini bisa kamu yang cemburu kepadanya ataukah dia yang cemburu akan kamu ya. Apakah ini dalam hubungan pertemanan, berpacaran, menikah, atau dari karir ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Siapa saja yang cemburu denganmu ataukah kamu yang cemburu ya. Koneksinya juga nanti kita lihat dari koneksi inisial dan dari koneksi zodiak di akhir readingan. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi akan kecemburuan. Wow, bicara cemburu. Cemburu berarti ada persaingan di sini ya. Ataupun ya dia tidak suka kamu melakukan begitu. Ataupun juga ya dia merasa ya tadi tersaingi. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini Five of Wands, kartu kedua Seven of Pentacles. Di sini energinya ada Eight of Swords, ada juga di sini Three of Swords, Page of Pentacles, Seven of Cups, Ace of Swords, King of Wands. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena di sini saya merasakan energinya energinya bisa dia yang cemburu ke kamu, kamu juga mungkin yang cemburu akan mereka ya. Di sini saya merasakan cemburu karena dipuji ya, entah kamu entah orang lain ya. Kalau cemburu karena dipuji berarti si A dipuji sama mungkin bos atau orang tua ya. Karena saya lihat di sini orang yang lebih tinggi dari jabatan ataupun usia ya, dimana ya mungkin dia mendapatkan prestasi ya, sehingga dia mendapatkan pujian, ataupun mungkin kamu yang berprestasi ya, kamu mendapatkan pujian dan dia tidak suka ya. Kalau seandainya dia yang berprestasi, kamu merasa kok dia yang dipuji saya enggak gitu ya, kayak seolah-olah kok saya enggak diperhatikan gitu. Kalau seandainya ini energinya di kamu, dimana kamu cemburu akan mereka yang dipuji atas apa yang dia dapatkan ya, prestasi, ada satu kebanggaan akhirnya mendapatkan pujian. Ini bisa dari tadi pimpinan, orang tua, atau senior ya, yang mana lebih tinggi ataupun lebih tinggi dari jabatan ataupun lebih dari usia. Oke, di sini juga ada beberapa yang cemburu karena kamu berbicara dengan yang lain ya, bukan dirinya. Ini bisa sahabat ya, teman karib. Kok kenapa dia sekarang dekat dengan si ini ya, kenapa dia dekat dengan si itu ya, kok dia sudah nggak dekat dengan saya, ada apa ya. Nah ini ada tanda tanya di mana kok sekarang dia sudah nggak
akrab lagi sama saya gitu. Apa dia mempunyai bisnis ataukah ada yang dia sembunyikan dariku. Nah, ini ya. Atau bicara dengan pacar ya. Kok sekarang dia berbicara dengan lawan jenis, itu siapa gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu lebih berfokus pada sahabatmu sehingga dia merasa terabaikan, tidak diprioritaskan. Nah, ini kalau bicara tentang pasangan ya. Kalau bicara tentang sahabat ya, tadi dia merasa bahwa sekarang kamu sudah punya sahabat baru, sahabat lama ditinggalkan gitu ya. Makanya dia merasa sedih. Ataupun ini kamu ya, kamu merasa ditinggalkan karena dia sudah mempunyai sahabat baru, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada King of Pentacles, ada Four of Cups, ada Nine of Cups, ada The Hermit. Di sini ya ada beberapa merasa terabaikan. Ini bisa pasangan ya, bisa juga kamu di kondisi sebagai orang tua terlalu sibuk sehingga anakmu merasa bahwa orang tuaku mengabaikanku. Nah, ini ya, jadi kamu tidak punya waktu untuk anak ya, karena bicara tentang koneksi dalam hubungan keluarga. Kalau pasangan berarti mungkin kamu seorang wanita ya, kamu karir juga, akhirnya pasanganmu terabaikan. Dia merasa kok tugas dia sebagai istri kok malah dia fokus pada karir gitu. Kok sekarang nggak fokus pada merawat anak dan suami gitu. Ataupun kalau mau dibilang suami ya, istri merasa bahwa kok sekarang dia lebih fokus pada kerjaan, dia sudah nggak sayang saya gitu ya, dia sudah nggak romantisan ya. Ataupun pacar ya, kamu seolah-olah sudah hilang jejak ya, nggak ada komunikasi, nggak ada kabar ya. Jadi dia merasa bahwa wah, ini kok sekarang dia lebih sibuk ya, kok kenapa sekarang dia sudah berubah ya. Ya, kalaupun mungkin kondisinya pacar di sini ya, dia berpikir negatif, mungkin kamu sudah memilih yang lain atau mempunyai yang lain selain dia. Gitu ya. Jadi kalau kamu sebagai suami atau istri lebih pekalah terhadap pasanganmu ya, dan juga anakmu, karena mereka merasa kamu mengabaikannya. Mereka cemburu, ayah saya pergi atau mungkin ya kalau dibilang ya, ayah saya ini lebih fokus pada kerjaannya, padahal kemarin dia udah janji mau beli aku mainan, jalan-jalan, tapi malah dia lupakan janji itu. Ataupun ibu ya, katanya ibu mau bersama aku tapi ibu kerja terus ya. Ataupun mungkin kondisinya dia rindu ya, dengan kondisi di mana dia melihat sahabat-sahabatnya gitu ya, dijemput orang tuanya, dikasih kasih sayang yang maksimal, sedangkan dia tidak dari seorang orang tua gitu, entah ayah entah ibu. Karena saya juga di sini melihat bahwa ada beberapa yang dia cemburu ya, anak di sini. Ataupun mungkin kamu ya, bicara tentang broken home ya, broken home di mana mungkin ayah atau ibunya udah nggak ada, atau anak meninggal ya, anak dalam artian anak yatim atau anak piatu gitu ya, dimana ya dia merindukan akan kasih sayang seperti yang dia dapatkan, yang temannya dapatkan itu. Jadi macam contoh kalau ayahnya berpisah dengan ibunya, berarti kan otomatis dia merindukan, mungkin kalau ayahnya jauh ya dia merindukan kasih sayang ayahnya, dimana dia melihat sosok temannya ya, yang mana dijemput ayahnya ya, dia kangen ya, seolah-olah ya nasibku tidak seberuntung dia. Nah itu ya. Ataupun mungkin ini di dirimu, kamu kangen seperti gitu, dimana ya saya udah punya ayah tapi jauh ya. Ataupun mungkin ada sosok ayah dekat tapi ya itu tadi ya, tidak koneksi karena sibuk sendiri. Atau sosok ibu yang ada di sosok ibu ya, cuman koneksinya nggak ada, kerja aja gitu. Nah ini kamu harus bisa meluangkan waktu untuk anak kamu, karena anak kamu lagi merindukanmu gitu ya. Oke, di sini bicara tentang kecemburuan lagi. Di sini ada yang cemburu akan finansial ya. Ini ada pasangan yang cemburu ya. Jadi mungkin istri lebih up finansialnya nih, pasangan minder ya. Dimana untuk cowoknya ini ataupun mungkin suami minder. Wah, kenapa istri saya lebih kuat finansialnya ya. Nah ini. Ataupun ada sahabat, kenapa ya dia kita sama-sama kerja tapi kok dia dapat penghasilannya lebih tinggi dari aku. Contoh mungkin bonus atau tunjangan ya, dia merasa nggak, kayak macam nggak adil gitu. Ataupun tetangga dia lihat ya, dia kerja apa ya, kok banyak duit ya, kok dia belanja terus lah, sedikit-sedikit paket ya paket datang ya. Jadi dia lihat, wah
ih dia dapat uang dari mana ya, beli-beli terus, belanja online ya, enak ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana dia inginkan hal posisimu ya, tetapi tidak dia dapatkan, sehingga ya dia anggap aja dia cemburu karena dia merasa tidak sepertimu gitu ya, dimana dia inginkan posisi itu tetapi ternyata tidak. Nah ini bisa juga tentang jabatan, karena bicara tentang kompetisi di sini, eh bicara tentang uang kan otomatis ada kerjanya, pada saat ada kerjanya otomatis ada finansial juga mengikuti ya. Nah ini ada yang cemburu karena kamu naik jabatan, dimana seharusnya dia yang berambisi gitu kan, dia yang berambisi untuk bisa naik jabatan itu, tapi ternyata yang dipilih adalah kamu. Nah ini jadi ada yang seperti gitu. Ataupun mungkin kalau kamu sekarang kondisinya di studi ya, belajar ya, berarti mungkin kamu juara satu ya, juara, atau ya kalau dibilang ada kompetisi entah ekstrakurikuler olahraga, ataupun mungkin cerdas cermat, ataupun juara kelas gitu ya, terima rapot kemarin ya, wah kamu juara padahal dia maunya posisi kamu yang mana ya, setidaknya dia juara satu ternyata dia cuma juara dua, ini contoh. Ataupun dia tidak juara sama sekali gitu ya. Nah ada juga yang ya tadi ya, dipuji karena prestasi, ini keluar 2 kali berarti up ya, dimana dia tidak suka. Oke, dan di sini saya lihat juga bicara lebih ke lanjut sekolah, ada yang mungkin dapat beasiswa kalau kamu studi ya. Nah ini mungkin kemarin tes ya, ataupun mungkin kondisinya tes CPNS juga, karena bicara tentang tes ya di sini. Entah mungkin kamu kerja di tempat yang kamu sukai gitu, tapi di sini saya lihat ada ikut tes dan kamu lulus, dia tidak gitu. Nah ini dia merasa ya kecil hati gitu, tapi kayak macam kok saya nggak seberuntung kamu gitu ya. Ada yang lulus CPNS, P3K, atau di BUMN ya, perusahaan-perusahaan bergengsi gitu. Terus juga mungkin ya tadi kalau di studi mungkin ke universitas yang bagus, ataupun mendapatkan beasiswa, dimana kamu dapat dia tidak, makanya dia merasa kecil hati gitu ya. Oke, dan di sini terakhir ya, saya lihatnya di sini dia merasa cemburu ya, karena kamu lebih dari dia, dimana dari sisi fisik ya. Mungkin kamu cantik, kamu ganteng ya, body seksi, body six pack ya, badan bagus, bugar. Dan ini ada yang senang aja, dia merasa bahwa ih kamu kok gemuk tapi pede, saya ini udah kurus tapi kok begini ya badanku ya. Kayak dia senang aja lihat kamu gitu ya, energik ya. Walaupun mungkin dia merasa bahwa ih badanku lebih bagus gitu ya. Ada juga seperti gitu. Kalau memang kondisinya ada beberapa yang badannya nggak terlalu, artinya tidak terlalu wow. Kalau cantik, ganteng, seksi itu kan sudah biasa ya. Nih ada yang cemburu kayak macam, kok dia biasa aja tapi kok kayak macam auranya gimana gitu. Ya terus orang-orang baik pada dia, orang-orang ramah pada dia. Kok saya malah orang cuekin, ya jutek, judes, ya kenapa ya? Nah ini ada yang seperti gitu, dia berpikiran seperti gitu, dimana ya dia cemburu akan auramu, akan karismamu, akan kepribadian kamu, dimana orang lebih ramah kepadamu, lebih enjoy, lebih happy, sedangkan mereka memandangnya tuh kayak sinis, ataupun ya nggak nyaman aja. Di sini juga ada beberapa yang mungkin kondisinya cemburu karena kamu terlahir kaya, atau ya di keluarga baik ya, keluarga artinya keluarga yang finansialnya bagus ya, menengah ke atas, di mana dia merasa wow kamu hidupnya bagus sekali, hidupnya enak gitu, sedangkan saya ini harus berjuang dari nol gitu, kamu itu sudah tinggal pewaris aja, sedangkan saya ini perintis gitu ya. Jadi ya dia kalau mau dibilang cemburu akan nasibnya, dimana kamu nasibmu terlahir terlahir dari keluarga yang kaya, sehingga ya kadang-kadang juga dia merasa bahwa kamu beruntung sekali mendapatkan orang tua yang seperti gitu.
Oke, jadi itu ya, diam-diam dia cemburu ya, bukan hanya sekedar pasangan ya, yang mana cemburu karena kamu berbicara dengan lawan jenis tadi, tetapi ini lebih ke orang-orang banyak yang di luar sana yang kamu merasa bahwa mereka biasa aja, padahal sebenarnya mereka kagum pada dirimu dan ya setidaknya kamu adalah kompetitor mereka. Dan ya nasib ya, dimana kamu adalah orang-orang yang bernasib baik, yang mana dia menginginkan itu, tetapi ternyata kamulah yang dipilih semesta untuk ya bernasib baik dari lahir ataupun dari segi fisik ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial mereka yang mana cemburu ya. Ini bisa juga kamu yang cemburu akannya ya, kamu bisa menyesuaikan saja, energinya bisa vice versa. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan G, ada huruf A, ada huruf L. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Karena di rumah di sini lagi ramai soalnya ya. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Di sini ada huruf S, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf W, ada huruf L, ada huruf J, P, K, V, H, C, dan D. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan G, A, L, S, I, N, W, L, J, P, K, V, H, C, dan D. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat dari koneksi zodiak. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Libra, ada Cancer, Capricorn, Scorpio, Leo, ada Gemini, Libra, Sagittarius, dan Virgo. Untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan bintang Libra, Cancer, Capricorn, Scorpio, Leo, Gemini, Libra, Sagittarius, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.